Mereka ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini. Orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. Saya bangga punya adik yang bernama Natalius Pigai. Cuma saja dia tidak jujur terhadap dirinya. Karena saya melihat bahwa dia munafik. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Beri contoh yang baik pada rakyat. Saya kasih tahu anak saya, tulisan ini nangis dia. Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Nanti papa dibully terus di Twitter gitu. Nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik. Presiden sampai 10 kali, 20, 30 kali ke Papua pun. Jadi dampak itu belum dirasakan sama warga Papua? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada? Jangankan itu. Semua kan konon katanya. Konon katanya. Kenapa dia berani menunjuk kesalahan itu hanya pada pemerintah Republik Indonesia? Tapi saudara-saudaranya yang memimpin tanah Papua tidak pernah ditunjuk batang hidung mereka. Dia hanya bisa mengungkit kesalahan disebabkan oleh Presiden Jokowi. Janji Jokowi bukan janji sembarang janji. Suksesnya pelaksanaan PON yang baru pertama kali dilaksanakan di tanah Papua. Saya paling senang lihat orang yang bersemangat, orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya hanya berdoa semoga Indonesia mendapatkan jadi diri. Bangga menjadi orang Indonesia. Papua kini memiliki berbagai venue olahraga yang berstandar internasional. Suku Jawa itu cuma satu dari 714 suku di Indonesia. Oke. Cuma satu. Kok satu bisa memimpin Indonesia 74 tahun? Dia memelihara kemunafikan. Saya minta adik-adik untuk jujur, jangan membeli keadilan. Banyak-banyak bermanfaat buat kehidupan, buat orang lain. Jangan merugikan orang lain, juga jangan merugikan diri sendiri, sayangi lingkungan. Presiden Joko Widodo membuat aksi kejutan dalam pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua pada Sabtu 2 Oktober 2021. Dalam aksinya, Jokowi ikut bermain bola dengan pesepak bola legendaris Papua Jack Komboy bersama 3 orang anak Papua di Stadion Lukas NMB, Jayapura. Aksi Jokowi main bola itu mengundang musisi senior Iwan Fals ikut angkat suara. Iwan Fals mengapresiasi aksi Jokowi yang ikut bermain bola saat pembukaan PON 20 Papua. Luar biasa, tulis Iwan Fals. Dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @iwanfales, Minggu 3 Oktober 2021. Pelantun lagu Bento itu juga turut mendukung dan mendoakan pelaksanaan PON 20 Papua. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sukses, ucap pria bernama asli Virjiawan Listanto itu. Sebelumnya aksi Jokowi yang turun dari tempat VIP menuju lapangan sepak bola untuk ikut bermain bersama Jack Komboy dan 3 anak Papua mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlihat cukup mahir saat melakukan operan-operan pendek kepada Jack Komboy dan 3 anak Papua yang ada di lapangan. Usai melakukan operan sekitar 3 menit, seorang perempuan yang mengenakan pakaian adat Papua membawakan Tifa kepada Jokowi. Jokowi pun memukul Tifa sebagai tanda dimulainya pelaksanaan PON 20 Papua secara resmi. Yakinlah kemajuan Papua akan berjalan cepat. Mari tunjukkan partisipasi kita untuk menjamin keberhasilan PON 20 ini, kata Jokowi saat membuka PON 20 Papua. Papua kini memiliki berbagai venue olahraga yang berstandar internasional. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Sebelumnya, aktivis Papua Natalius Pigai melontarkan singgungan keras kepada orang Jawa Tengah, termasuk Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut Natalius Pigai, lewat cuitannya di Twitter, Jumat 1 Oktober 2021, orang Jawa Tengah seperti Jokowi dan Ganjar tak layak dipercaya. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar, cuit Natalius Pigai.
Hal itu menurut Pigai lantaran ia menilai Jokowi dan Ganjar telah merampok kekayaan Papua dan membunuh rakyat bumi cendrawasih tersebut. Tak hanya itu, Pigai juga menilai orang-orang Jawa Tengah seperti Jokowi dan Ganjar telah menginjak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata bernada rasis. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet dan sampah, ujar Natalius Pigai. Ia pun menegaskan bahwa rakyat Papua bukanlah orang rendahan. Maka dari itu, Pigai mengajak masyarakat di bumi cendrawasih untuk melawan ketidakadilan terhadap Papua. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan, tegasnya. Diwartakan sebelumnya, Natalius Pigai lewat cuitannya di Twitter pada beberapa waktu lalu juga sempat menyarankan agar Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Hal itu kata Pigai lantaran rezim Jokowi saat ini sudah tak lagi mampu mengendalikan COVID-19. Amerika ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini. Orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. White has actor of racism. Kalau saya bilang Jawa stop racism, saya ini sudah 6 tahun ya. Hampir setiap hari nggak pernah absen, nggak pernah luput. Dikatai anjing lah, beruk lah, monyet lah. Saya dikatain monyet lah, beruk lah, anjing tengok, ya kan? kan yang tadi tokoh-tokoh utama Republik Indonesia. Anjing-anjing, herdernya dilepas oleh majikannya. Karena itu remote controlnya selalu dikuasai oleh kekuasaan saja. Jadi pelaku rasisme dan kejahatan di dunia dilakukan oleh otoritas negara. Anda tidak pernah mewakili rasa syukur warga Papua ketika pemerintah mulai menaruh perhatian habis-habisan untuk Papua. Presiden Joko Widodo saat menyaksikan dan meninjau pengolahan sagu perdana di Sorong Selatan menginginkan pabrik tepung tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan mohon restu Bapak Ibu seluruh masyarakat, tahun ini moga-moga nanti jalur kereta apinya juga sudah mulai dibangun. Pernyataan Natalius Pigai agar Jokowi mundur tersebut ia sampaikan saat menanggapi pernyataan Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan yang menurutnya memakai bahasa preman pada saat menjelaskan tentang desakan lockdown dari sejumlah pihak. Dia menilai pernyataan Luhut yang menurutnya seperti bahasa preman pasar itu telah mengisyarat bahwa pemerintah sudah mengibarkan bendera putih. Menurutnya, bendera putih itu merupakan sinyal bahwa rezim pemerintahan Jokowi sudah tak mampu lagi mengendalikan COVID-19. Duta besar pernah, wakil kepala bin pernah, saya ditawarin, presiden komisaris pernah. Komisaris cuma diri gue dengan anak-anak gue aja. Diri gue dengan anak-anak gue aja. Ya, saya doain Anda supaya satu ketika masuk pemerintahan tuh rasain tuh nanti saya bilang, nggak gampang, I'm telling you. No easy lah. Bener lah. Ini kungfunya itu macam tuh langit ke langit ketujuh itu. Iya. Saya karena nggak ada urusan aja, saya udah capek juga lihat, karena saya lelah. Saya bilang Presiden Pak, kalau nggak dipecat nggak bisa Pak. Luhut pakai bahasa preman pasar. Saya suka pernyataan ini karena Luhut secara tersirat sudah kibarkan bendera putih karena rezim ini tak mampu memimpin, tuturnya. Maka dari itu, Pigai menyarankan agar Presiden Jokowi beserta jajarannya mundur apabila tak sanggup lagi menangani lonjakan COVID-19. Saya sarankan Jokowi dan rezim mundur. Kalau tidak sanggup, bukan kalian sendiri, negeri lain juga mundur, ujarnya. Kami melihat bahwa apa yang dibuat oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, program itu berjalan. Sehingga kita lihat kemajuan dalam bidang infrastruktur, kemajuan dalam ekonomi masyarakat, itu berputar. Ya, khusus di Papua ini, sebagai tokoh agama kami nggak bisa bohong. Upaya membangun infrastruktur tanah Papua di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai menampakkan hasil. Bangunan fisik, perlintasan daerah yang tergambar dari jalur Trans Papua merupakan beberapa contoh yang terlihat kasat mata. Untuk pembangunan infrastruktur untuk masuk ke luar Papua kami rasa sudah mulai mudah. Lapangan terbang, tentang perhubungan laut, pelabuhan yang sudah cukup, jalan Trans Papua
Dan itu yang kami masyarakat ingin supaya mungkin. Dan kami perlu pemimpin yang punya karya-karya nyata, bukan janji.